adalah kucing yang takas dan cerdik, tetapi hidupnya sangat malang di jalanan karena ia ditinggalkan oleh tuannya begitu saja. Ia harus mencari makanan di tempat-tempat sampah dan berkeliling mencari tempat berteduh. Chico tidak jarang diganggu oleh hewan-hewan tidak bertuan, bahkan liar lainnya yang tidak ramah, dan karena itu ia terus berpindah-pindah. Kehidupan yang sangat keras ya, ucap seekor anjing kecil berwarna hitam yang tiba-tiba saja duduk di sampingnya. Chico berusaha mengabaikannya. Kau tahu, mereka itu, manusia, selalu saja menyuruh kita untuk melakukan ini dan itu. Kemudian, ketika mereka merasa bahwa kita sudah tidak berguna lagi, mereka membuang kita. Tidak mau menambah pengeluaran untuk hewan peliharaan yang bisanya hanya tidur, makan, dan menggaruk sofa. Benar kan kucing? Chico merasa tersinggung dan ingin menentang ucapannya sebelum akhirnya anjing itu melarikan diri terlebih dahulu. Baru begitu saja sudah takut. Namun, ketika Chico berbalik, kini ia tahu mengapa anjing tadi melarikan diri. Pitbull, anjing dengan ukuran yang jauh lebih besar dari hanya seekor kucing itu pun, mengejarnya sambil menggonggong yang membuat bulu-bulu di tubuhnya berdiri seperti tersengat listrik. Ia berlari cukup jauh, melewati semak-semak, dan banyak penghalang lainnya di jalanan, hingga akhirnya masuk melewati celah pagar sebuah rumah tua yang sangat besar. Anjing pitbull tadi pun berhenti dan seakan-akan takut melihat rumah tersebut, kemudian berlari menjauhinya. Chico yang tampak bingung pun berkeliling memandangi rumah tua itu. Saat sedang berjalan dan melihat-lihat, tiba-tiba saja Chico dikejutkan dengan seekor kelinci dan tikus yang tidak menyambutnya dengan baik. Apa maumu kucing? Lebih baik kau segera meninggalkan tempat ini, hardik kelinci yang juga kelihatan sudah tua. Iya, pergilah. Aku tahu kau hanya ingin memangsaku kan? Saut si tikus kecil. Apa? Tidak. Aku hanya mampir dan... Belum sempat ia menyelesaikan omongannya. Sudahlah, cepat pergi. Melihat itu, lagi dan lagi, Chico merasa dirinya sudah tidak pantas untuk tinggal dimanapun. Tidak ada yang menerimanya. Ketika Chico akan berbalik dan meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba saja ia digendong. Wah, lihat siapa kucing yang sangat menggemaskan ini? Ujar seorang pria lanjut usia sambil mengelusnya. Katakan saja seorang kakek tua. Ia merupakan seorang pemahat kayu di kota itu. Namanya kakek Merlin. Kakek Merlin adalah seorang yang ramah dan penuh kasih sayang. Dari mana kau berasal? Apa kau tidak punya tuan? Aku tidak melihat ada tanda pengenal. Chico mengeong untuk mengiyakan perkataan sang kakek. Kakek Merlin pun merasa iba melihat Chico yang tampak malang. Terlihat dari posturnya yang tampak tidak terawat. Tanpa ragu, kakek Merlin membawa Chico ke rumahnya dan memberinya tempat yang nyaman untuk tinggal. Tentu saja hal tersebut disaksikan oleh kelinci dan tikus yang ternyata peliharaan sang kakek. Nasibnya seperti berubah hari itu juga. Chico sangat bahagia dengan kehidupannya di rumah kakek Merlin. Ia diberikan makanan yang lezat, tempat tidur yang nyaman, dan cinta kasih dari sang kakek pemahat kayu. Namun, tidak dengan kedua peliharaan sang kakek lainnya. Oh, ayolah Jamie, sampai kapan kau akan menerimaku? Setiap harinya, Chico berusaha meluluhkan hati sang kelinci Jamie. Tidak akan terjadi. Malah si tikus kecil Molly yang menyaut. Chico tentu saja sedih akan hal itu. Namun, ia tidak menyerah dan percaya bahwa suatu hari mereka akan menjadi teman akrab. Semuanya berjalan seperti biasa di rumah itu, hingga ketenangan mereka terganggu saat keponakan kakek Merlin, Gala, datang berkunjung. Gala adalah seorang yang tamak dan tidak bertanggung jawab. Ia berpikir bahwa sang kakek
seharusnya lebih baik tinggal di panti jompo. Lalu ia bisa mewarisi semua harta miliknya. Jamie dan Milo sudah mengetahui tabiat buruk keponakan kakek Merlin itu, dan mereka juga sudah berkali-kali mencoba mengusirnya dan membuatnya tidak nyaman. Namun, tampaknya tidak ada yang bisa menghentikan Gala hingga ia melihat Chico. Ia merasa terganggu karena fakta bahwa ia memiliki alergi terhadap bulu kucing dan merasa kucing jalanan seperti Chico tidak layak tinggal di rumah itu. Tidak butuh waktu lama bagi Gala untuk merencanakan kejahatannya. Ia ingin mengusir Chico dan bahkan mencoba meracuni makanan kucingnya. Kucing yang sangat menyusahkan, rasakan akibatnya karena beraninya menginjakkan kaki di rumah ini. Jamie dan Milo mengetahui hal itu, namun mereka abai karena mereka juga menaruh rasa tidak suka terhadap Chico. Tetapi Chico adalah kucing yang tidak gegabah. Ia mencium aroma berbeda dan menyadari ada yang aneh pada makanan itu, sehingga ia tidak memakannya. Chico menggeram dan melompatkan dirinya kepada Gala untuk menyerangnya. Ketika kakek Merlin menyadari apa yang terjadi, ia menjadi marah. Ia menegur Gala dan memperingatkannya tentang bahaya dari niat jahatnya. Tetapi Gala tidak peduli. Ia merencanakan rencana baru untuk mengusir Chico dan bahkan mencoba mengirimnya ke tempat yang jauh. Suatu hari, ketika kakek Merlin sedang fokus bekerja, Gala dengan sengaja menjebak sang kakek untuk menandatangani sebuah surat persetujuan penangkapan hewan liar di mana Gala melaporkan hal palsu tentang Chico sehingga ia bisa dibawa jauh pergi dari rumah itu. Bukankah kau pikir ini sudah keterlaluan, Jamie? Aku tidak tega melihat Chico. Dia sudah berbuat baik kepada kita, ujar Milo kepada Jamie saat mereka sedang mengintip tindakan Gala. Kau benar. Ayo kita bantu dia untuk sekali ini. Kini Chico tidak sendiri. Jamie dan Milo memberitahukan hal tersebut kepada Chico dan mereka bersama-sama melawan Gala dan rencana jahatnya. Ketika sang kakek akan menandatangani surat itu, angin tiba-tiba bertiup sangat kencang sehingga surat itu terbang dan hilang entah kemana. Tentu saja, itu adalah rencana 3 hewan peliharaan itu. Mereka membuat sebuah kincir yang terbuat dari pahatan sang kakek dan menggabungkan alat-alat tidak terpakai lainnya. Mengapa tiba-tiba ada begitu angin yang sangat kencang? Hilang sudah kesempatan untuk mengusir kucing itu. Gala terlihat sangat kesal. Kakek Merlin yang awalnya bingung dengan perkataannya itu, kemudian menyadari apa yang akan dilakukan keponakannya dan mengusirnya. Namun tetap memaafkan Gala setelahnya yang membuat ia menyesali perbuatannya yang tidak terpuji itu. Kakek Merlin sangat terharu dengan kecerdasan Chico, Jamie, dan Milo. Dari hari itu, Chico tidak hanya menjadi kucing kesayangan kakek Merlin, tetapi juga menjadi teman akrab bagi Jamie dan Milo. Dan mereka hidup bahagia selamanya di rumah tua yang penuh cinta dan kedamaian. Terima kasih.